Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Ataya Salka dari kelas Interaksi Manusia dan Komputer IF 4204 dengan NIM 13011-83454. Untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah ini, saya akan menjelaskan secara singkat apa saja yang telah saya pelajari selama perkuliahan Interaksi Manusia dan Komputer. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi dari interaksi manusia dan komputer. Kemudian saya akan menjelaskan 14 steps yang harus dilakukan dalam melakukan proses desain UI. Kemudian saya juga akan melakukan demo terhadap prototipe aplikasi yang telah saya buat. Dan terakhir, saya akan mengulas tentang desain UI web dan desain UI game yang baik itu seperti apa. Pertama, tujuan dari saya mengikuti mata kuliah ini agar dapat merancang antarmuka atau interface perangkat lunak yang memenuhi prinsip dasar interface yang baik. Kemudian definisi dari IMK sendiri menurut Galitz adalah suatu studi, perencanaan, dan desain bagaimana manusia dan komputer dapat bekerja secara bersamaan sehingga kebutuhan seseorang tersebut dapat terpenuhi dengan cara yang paling efektif. Sementara menurut Hewitt, IMK adalah suatu disiplin yang berhubungan dengan desain, evaluasi, dan implementasi dari sistem interaktif komputer untuk digunakan oleh manusia. Pada saat melakukan desain antarmuka, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, apa keinginan dan harapan pengguna terhadap produk yang sedang dibangun. Yang kedua, apa batasan dan kemampuan fisik para penggunanya. Ketiga, memperhatikan user experience dari pengguna produk, pertimbangkan menurut pengguna baik dan buruk dari antarmuka yang sedang dirancang. Keempat, selalu lakukan testing dan retesting agar mendapatkan desain antarmuka yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir, perancang juga harus memperhatikan karakteristik dan batasan teknis dari hardware maupun software dari komputer. Mengapa UI yang baik sangat diperlukan? Antarmuka atau user interface merupakan bagian dari komputer yang perangkat lunaknya dapat dilihat, disentuh, diajak bicara, diajak interaksi secara langsung maupun tidak langsung melalui proses pemahaman tertentu. UI yang baik adalah UI yang tanpa disadari kita dapat mendapatkan informasinya dan melakukan tasknya tanpa perlu mengetahui secara detail mekanisme bagaimana cara menampilkan informasi dan melaksanakan task tersebut. Antarmuka yang baik merupakan jendela untuk melihat bagaimana sistem, kemampuan sistem, serta jembatan bagi kemampuan perangkat lunak. Jika desainnya buruk, maka akan membingungkan, tidak efisien, bahkan akan menyebabkan frustasi para penggunanya. Desain UI yang baik perlu memenuhi dua jenis goals, yaitu usability goals dan user experience goals. Untuk usability goals ada beberapa hal, yaitu effectiveness, efisiensi, safety, utility, learnability, dan memorability. Sementara untuk user experience goals ada satisfying, fun, aesthetically pleasing, rewarding, helpful, dan masih banyak lagi. User experience lebih terfokus terhadap appearance dari interface-nya. Jadi interface tetap harus menarik dan enak dipandang supaya pengguna ingin menggunakannya lagi. Sementara usability terfokus pada sistem kerja dari website atau aplikasi tersebut, apa yang dirasakan oleh pengguna ketika menggunakan aplikasi atau website kita. Jadi keduanya itu sangat diperlukan dan harus seimbang supaya pengguna merasa puas dengan aplikasi atau website kita. Sekarang saya akan melakukan demo prototipe aplikasi yang telah saya buat. Dari halaman pertamanya kita akan disuruh masuk login atau sign up. Kalau kita masuk ke halaman login, kita harus menginputkan username dan password. Tetapi kalau kita belum memiliki account, kita bisa klik sign up. Tapi kalau misalnya kita lupa password, kita bisa masukkan nomor telepon atau email, kemudian send, dia akan kembali ke halaman login. Kalau halaman sign up, kita bisa menginputkan first name, last name, username, email, nomor telepon, dan password. Begitu kita klik sign up, dia akan masuk ke halaman utama atau homepage-nya. Dalam homepage, kita bisa melihat profile, di mana kita bisa upload foto, mengganti username, nama, nomor telepon, dan menginputkan tanggal lahir, tetapi tidak bisa mengganti email. Kemudian bisa masuk ke basket, di mana kita melihat keranjang kita yang sudah diisi oleh belanjaan kita. Kemudian kita masuk ke halaman menu, ketika klik tanda plus ini, kita akan mendapatkan feedback bahwa dia sudah added to basket. Kemudian kemudian bisa continue shopping, kemudian masuk ke halaman creating room own, di mana kita bisa memilih base, filling, dan topping sendiri, dan dia akan masuk ke feedback added to basket lagi. Kemudian kita bisa go to shipment, kita bisa milih pick up atau delivery. Kalau misalnya kita pilih pick up poinnya, kemudian dia masuk ke halaman konfirmasi, kemudian nanti harus melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, ada konfirmasi pembayaran, di mana kita harus mengupload bukti pembayaran sebelum dia masuk ke halaman terakhir, dan ada icon home, di mana kita kembali lagi ke menu utama.
Sekian penjelasan mengenai apa saja yang telah saya pelajari selama perkuliahan interaksi manusia dan komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.